Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hesti Pratiwi dari SMK Negeri 7 Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah di tempat saya mengajar, yaitu Bapak Nanda Wiratama Miftahul Fauzi, SPD MPD, tentang modul 3.1. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas tentang modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudi kiranya Pak Nanda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, Pak. Monggo Bu. Oke. Pak Nanda, selama ini bagaimana Pak Nanda identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasinya kan berarti kita harus paham apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika, Bu. Iya, kalau secara sederhananya, garis besarnya, kalau bujukan moral ini kan sebenarnya kita dihadapkan pada dua kepentingan, di mana dua kepentingan ini yang satu benar, yang satu salah secara moral. Kemudian ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika, berarti kita dihadapkan dua kepentingan yang dua-duanya relatif sama-sama baik, sama-sama benar, berdasarkan kemanusiaan maupun moralitas yang berlaku di sekitar kita. Berarti harus mengetahui dulu pengertiannya dulu, Pak, tadi itu. Terus bagaimana cara Pak Nanda dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Pak, yaitu kasus yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan. Nah, ini menarik. Ketika kita dihadapkan pada satu kasus dilema etika, kita tidak bisa langsung memilih satu pilihan maupun memutuskan satu keputusan yang tepat. Kalau saya budayakan di sekolah itu kita budayakan dialog, Bu. Kita melibatkan banyak orang yang terlibat, banyak orang yang kira-kira bisa memberikan masukan, saran. Yang terpenting adalah informasi yang dimana kesemuanya ini mampu menunjang tepatnya pilihan yang kita ambil. Nah, ketika semua kita dengarkan, selain kita dengarkan apa yang kita dengarkan juga kita telaah dengan baik, insya Allah ini ada satu kesepakatan. Pun kesepakatan ini kita harapkan bukan hanya kesepakatan kepala sekolah, tapi harus kesepakatan sekolah sebagai kesepakatan lembaga ini. Ketika ini menjadi kesepakatan kepala sekolah sendiri, maka itu nanti akan menjadi kurang bagus dalam implementasinya, karena terkesannya tidak didukung oleh banyak pihak. Tetapi kalau kesepakatan ini adalah kesempatan sekolah, manajemen, Bapak Ibu guru maupun karyawan yang terlibat di dalamnya sebagai representatif dari sekolah ini, insya Allah nanti implementasinya akan jauh lebih kuat, karena banyak orang yang punya kepentingan mengimplementasikan keputusan yang diambil. Berarti langkah-langkahnya seperti apa dulu itu, Pak, untuk menuju ke pengambilan keputusan tadi? Ya, berarti ketika kita menghadapi satu permasalahan, dihadapkan satu permasalahan dilema etika, kita tidak harus serta-merta untuk memutuskan. Kita lihat dulu, kita telah dulu kasusnya seperti apa, kita kemudian bertanya, melibatkan banyak orang, termasuk bila perlu komite. Kemudian kalau berkaitan dengan siswa, berarti kesiswaan. Tidak cukup kita libatkan wakil kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang lain yang kira-kira menunjang atas tepatnya pilihan yang mau kita ambil. Kemudian kita berdialog dengan semangat adalah semangat win-win solution, di mana memenangkan keduanya, baik itu kepentingan sekolah maupun kepentingan murid-murid kita. Ketika semuanya sudah sama, maka kita harus bersabar mendengarkan begitu banyak ide, begitu banyak saran, begitu banyak gagasan, begitu banyak data dan informasi, agar semuanya kita telaah dengan baik. Kemudian hasil telaah kita juga diskusikan kembali dengan beliau-beliaunya, agar timbul satu kesepakatan bersama. Pilihan yang kita ambil adalah ini. Jangan sampai pilihan yang diambil adalah pilihan yang diambil oleh kepala sekolah, meskipun penentu tanggung jawab terbesar kepala sekolah, tetapi ketika itu diambil dari hasil diskusi,
dari hasil kesepakatan bersama, maka yang kita yakini adalah kekuatan keputusan ini akan jauh lebih besar dan akan jauh lebih mudah diterima oleh semua pihak. Oke, jadi meminimalisir kerugian ya Pak, nggak ada yang dirugikan karena memang dilema etika itu mencari benar dan benarnya tadi nih Pak. Intinya adalah bagaimana kita mencari satu jalan keluar, dalam artian sekolah itu juga diuntungkan, murid itu juga diuntungkan. Contoh sederhananya, kemarin kita menangani siswa yang minum minuman keras di sekolah. Tetap kemudian kalau kita berpikir kasihan kepada anak ini, eman, hak belajarnya dan sebagainya, pasti kita menyayangkan kalau harus mengeluarkan anak ini. Tapi di sisi lain kita butuh aturan yang ada di sekolah itu punya wibawa, ditaati oleh semua warga. Nah, kewibawaan ini dibangun dengan apa? Dengan kita menegakkan aturan. Lalu bagaimana solusinya agar aturan itu tetap tegak, tetapi si anak itu juga hak belajarnya tetap terpenuhi? Akhirnya diambil satu keputusan, kita fasilitasilah si anak ini, si murid ini untuk ke sekolah yang mungkin jauh lebih cocok dengan kondisinya, jauh lebih pas dengan kondisinya. Ketika kita menawarkan solusi ini kepada orang tua, kepada orang tua dan anaknya, meskipun orang tua dan si anak ini sedih, kecewa, marah, tetapi karena kita menawarkan untuk memfasilitasi pindah ke sekolah, kita memastikan anak ini tetap punya kesempatan belajarnya hingga lulus, maka insya Allah meskipun dalam kondisi yang sedih, kecewa, marah, akan jauh lebih mudah menerimanya. Seperti itu. Hal-hal apa saja Pak yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling penting adalah pertama, semua orang pihak harus punya niat sama, mencari jalan keluar terbaik dari semua pihak. Jangan hanya yang dimenangkan salah satu pihak. Contohnya tadi, yang dimenangkan bukan hanya sekolah tapi juga murid yang harus dimenangkan. Semangat ini harus betul-betul disepakati di awal diskusi maupun dialog. Hal yang kedua yang menunjang keefektivitasan keputusan yang kita ambil itu adalah dengan kita melibatkan banyak orang, dialog orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang dirasa mampu memberikan nilai tambah atas keputusan yang kita ambil maupun kita pilih. Nah, dengan dialog ini maka tanggung jawab itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu kepala sekolah. Tanggung jawab ini juga dimiliki oleh seluruh manajemen, dalam hal ini juga sekolah secara keseluruhan. Dan ketika tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab kolaboratif, maka potensi untuk pilihan atau keputusan yang kita ambil itu akan menemui tujuannya sesuai dengan yang diharapkan, itu akan jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah dalam proses itu semua membangun semangat yang sama, berdialog, menjalin kolaborasi dalam mengambil keputusan adalah kesabaran yang paling penting. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam mendengarkan. Karena yang didengarkan bukan hanya pendapat satu dua orang, tapi begitu banyak orang. Yang didengarkan begitu banyak hal terkait ide, gagasan, saran, informasi, ataupun data-data pendukung yang lainnya. Ketika didengar pun tidak cukup kita mendengar. Apa yang kita dengar semuanya harus ditelaah dengan baik. Pun hasil telaah yang kita miliki secara pribadi pun harus kembali dieksplorasi dalam dialog bersama teman-teman tadi yang ketika kita mau mengambil keputusan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita pilih mudah-mudahan jauh lebih akurat bagi kemaslahatan baik itu sekolah, murid, atau kepada pihak-pihak yang terkait di masalah dilema etika. Jadi tadi kalau saya merangkumnya ada 3 Pak ya. Jadi di awal harus ada niat yang sama untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dan tadi ada proses, dan di situ ada kesabaran dalam proses tersebut, begitu ya Pak Bangga. Terus untuk hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Eh, Selama kasus itu masih ada waktu, bahkan waktu itu mungkin hanya setengah hari, hanya 1 hari, maka yang perlu kita utamakan bukan fast respon tetapi slow respon. Yes. Ketika fast respon diambil, itu cenderung keputusan yang diambil adalah keputusan yang kurang matang. Tetapi Oke. dengan kita slow respon, kita betul-betul mengambil waktu sejenak untuk mempelajari masalahnya, mendialogkan masalahnya, kemudian menelaah alternatif-alternatif solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Insya Allah nanti hasil yang dipilih, keputusan yang dihasilkan itu akan jauh lebih matang, lebih akurat, dan diterima oleh semua pihak. Ketika penerimaan ini begitu kuat, maka yang dihasilkan adalah maslahat. Jadi tidak ada konflik, ada kecewa, ada sedih, ada marah, tetapi itu tidak mengurangi keputusan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Oke. Berarti saat mengambil keputusan itu sebaiknya slow respon, jangan fast respon langsung di apa namanya gitu Pak, diputuskan gitu. Tapi memerlukan waktu untuk pendalaman tentang kasus tersebut begitu nggih. Terus yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada prosedur yang dijalankan? Oke. Oke. Yang jelas selama itu masih ada waktu, usahakan mengutamakan dialog dulu. Usahakan mengutamakan pengambilan keputusan atau pemilihan-pilihan itu secara kolaboratif. Libatkan orang-orang yang berkepentingan. Betul-betul kita harus punya data yang kuat sehingga hasilnya bisa akurat. Nah, terkadang karena sempitnya waktu, maka orang-orang yang kita butuhkan untuk terlibat langsung dalam dialog, dalam proses kolaboratif ini tidak bisa kita hadirkan. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan orang-orang yang bisa terlibat. Dan ketika ini terus kita lakukan, akhirnya budaya dialog, kemudian keterampilan pengambilan keputusan akan semakin terasah, semakin seringnya kita berdialog dalam mengambil keputusan. Nah, ini akan sangat penting jika toh nanti satu ketika tiba-tiba ada permasalahan yang saat itu juga harus kita putuskan, maka kita bisa belajar dari dialog-dialog yang pernah kita lakukan. Oke. Berarti pelibatan orang lain atau tadi berkolaborasi dengan yang berkepentingan itu sangat penting ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nanda dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Faktor yang paling memudahkan adalah bagaimana kita berusaha membiasakan diri untuk mengambil sudut pandang solutif. Karena ketika kita membicarakan keputusan-keputusan ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai hal yang saling bertentangan. Yang paling penting dari seorang pemimpin adalah jangan kita terlalu berlarut-larut dengan hal-hal yang berbeda, dengan hal-hal yang bertentangan. Kita cari satu hal yang sama, kita cari satu celah di mana di situ ada kemungkinan solusi yang timbul dari permasalahan yang terjadi. Dan ini susah karena seringkali dialog, diskusi itu menjadi debatable, menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Nah, kalau sesuatu yang diperdebatkan berarti pasti kecenderungannya membicarakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang kurang. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, kita hindari seperti itu. Sebaiknya kita dalam dialog dan seperti itu, kita harus mencari hal-hal yang sama, mencari hal-hal kira-kira solusinya apa. Sehingga itu nanti mampu membuat kita fokus kepada penyelesaian masalah. Kita juga mengenal adanya asset based thinking, di mana kita berfokus pada kekuatan. Nah, ini penting kita ketika dialog, diskusinya sudah fokusnya pada hal-hal yang kurang, itu kita perlu berpikir kekuatan apa sih yang kita miliki agar diskusinya, dialognya, debatnya tidak berlarut-larut dan solusinya akan segera ditemukan secara bersama-sama.
Ada dua tadi yang saya tangkap dari Pak Nanda, yaitu fokus pada solusi, dan yang kedua pemanfaatan aset yang ada di sekolah atau aset based thinking tadi nggih Pak nggih. Nggih Bapak, untuk yang terakhir Pak Nanda, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada dilema etikanya Pak? Bu Esti mungkin pernah dengar satu istilah asset based community development, dari bagaimana mengembangkan komunitas berdasarkan aset, berdasarkan kekuatan yang ada. Ini penting karena kalau kita hanya berfokus pada kekurangan kita, bukan pada kekuatan kita, maka komunitas tersebut akan sulit tumbuh, akan sulit berkembang, akan sulit meningkat, akan sulit maju. Kalau kita berfokus pada kekuatan, itu insya Allah yang dalam sudut pandang kita adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang kurang. Kalau dalam sudut kita adalah mencari kebaikan, bukan kekurangan, insya Allah yang dihasilkan juga akan semakin solutif. Nah, untuk membangun ini semua, perlu adanya budaya dialog sebagai salah satu ciri di mana asset based community development itu tumbuh. Oleh karena itu, penting sekali di sekolah, seurgent apapun pemilihan keputusan, kegiatan, penyusunan program, dan segala macam urusan di sekolah itu, kita harus mengutamakan dialog, karena dengan dialog maka akan semakin kaya referensi kita dengan ide, gagasan, data, informasi, serta kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk dioptimalkan menjadi satu nilai tambah kemajuan yang ada di sekolah tersebut. Dan ujung-ujungnya ketika sekolah itu maju, maka mutu pelayanan pendidikan kepada murid-murid kita tentu akan semakin meningkat. Oke. Dari paparan Pak Nanda tadi saya dapat mengambil kata kunci yang disebutkan, yaitu aset based community management nggih Pak nggih. Development. Jadi berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Juga jangan lupa berpikir positif dan budaya berdialog dengan masyarakat atau warga sekolah, begitu ya Pak ya. Okay. Pak Nanda, terima kasih atas wawancara ini, sangat bermanfaat sekali buat saya sebagai calon guru penggerak, atas pengalaman Bapak yang telah melakukan atau telah memecahkan masalah terkait dengan kasus-kasus dilema etika Bapak. Terima kasih saya sampaikan Pak, mungkin begitu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Bu Hesti. Amin.